Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang ijarah atau sewa menyewa. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Vina Zakia Saifullah, yang kedua Abdul Mukhlis Sarjanto, yang ketiga Gita Fadila Amanda S, yang keempat Amalia Putri. Saya Amalia Putri, NIM 77, akan menjelaskan tentang pengertian ijarah. Lafal al-ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk-bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan, dan lain-lain. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka akad al-ijarah bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan atau upah sewa yang tidak diikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa. Substansi akad ijarah terletak pada pengambilan manfaat atas barang atau jasa yang diimbangi dengan upah dalam waktu tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang hukum ijarah dan dasar hukumnya. Hukum ijarah diperbolehkan dalam hukum Islam berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah juz 2 ayat 233 yang berbunyi Wa'id aradtum antastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza salamtum ma ataitum bima'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Inti dari tafsir ayat tersebut menunjukkan kebolehan seseorang menyewa jasa orang lain untuk menyusui anaknya dengan syarat membayar upah secara layak. Ungkapan ini menunjukkan adanya jasa orang lain yang diberikan dan adanya kewajiban membayar yang patut atas jasa yang diterima. Selanjutnya dalam surat Al-Qasas juz 28 ayat 26 yang berbunyi Qolat ihdahuma ya abatis ta'jirah inna khaira manis ta'khartal qawiyul amin. Ayat ini merujuk pada keabsahan kontrak ijarah. Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan kedua putri Nabi Isa alaihissalam. Salah seorang putrinya meminta Nabi Musa alaihissalam untuk beristijarah atau disewa tenaganya atau jasa guna mengembalakan domba. Ayat berikutnya bercerita tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam harus bekerja dan sistem pengupahan yang diterima. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Materi yang selanjutnya adalah rukun ijarah. Rukun ijarah ada 4. Yang pertama, sigot atau ijab qabul. Yang kedua, kontrak. Yang ketiga, objek ijarah. Yang keempat, sewa. Yang pertama, sigot atau ijab qabul. Akad ijarah harus berupa pernyataan kemauan dan niat kedua belah pihak yang melakukan kontrak, baik secara formal atau dalam bentuk lain yang ekuivalen. Yang kedua, kontrak. Kedua belah pihak yang melakukan kontrak harus memiliki kecakapan bertindak hukum. Yang ketiga, objek ijarah. Objek ijarah adalah manfaat pengguna aset, bukan penggunaan aset itu sendiri. Dan yang terakhir, sewa. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan akan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Yang selanjutnya adalah syarat ijarah. Syarat ijarah ada 4. Yang pertama, kerelaan aqidain. Yang kedua, manfaat yang harus diketahui bersama. Yang ketiga, barang atau jasa yang disewakan dapat dimanfaatkan. Yang keempat, manfaat yang diakad harus diperbolehkan dalam syar'i. Yang pertama, kerelaan aqidain.
Kerelaan ini dapat ditunjukkan dengan ijab dan qabul. Karena itu tidak sah melakukan akad ijarah bagi orang yang dipaksa. Yang kedua, manfaat yang harus diketahui bersama. Manfaat yang harus diketahui bersama sehingga mencegah timbulnya perselisihan di antara akidain. Yang ketiga, barang atau jasa yang disewakan dapat dimanfaatkan, baik secara nyata maupun secara syar'i. Dan yang terakhir, manfaat yang diakad harus diperbolehkan secara syar'i. Maka tidak sah mengupah seseorang untuk meminum khamar, diajak berzina, membunuh, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gita Fadila. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam ijarah. Dilihat dari segi objeknya, ijarah dibagi menjadi dua, yaitu ijarah yang bersifat manfaat atas suatu benda atau barang, dan ijarah yang bersifat manfaat atas suatu pekerjaan atau jasa. Ijarah yang bersifat manfaat atas suatu barang atau benda itu contohnya seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, perhiasan, dan lain-lain. Lalu untuk yang ijarah yang bersifat manfaat atas pekerjaan atau jasa itu contohnya seperti menyewa jasa mereka untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Misalnya kita menyewa jasa tukang jahit untuk menjahit baju kita, lalu kita membayar jasa mereka setelah pekerjaan mereka selesai. Lalu ada ijarah untahiyah bitamlik. Ijarah ini merupakan perpaduan antara kontrak jual beli dengan akad sewa atau akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan hak milik barang di tangan penyewa. Ketika biaya sewa telah lunas di akhir masa perjanjian, kepemilikan barang akan bergeser kepada penyewa. Lalu ada ijarah musyarakah mutanakisah. Produk ini memungkinkan nasabah bank untuk memiliki suatu aset dengan cara mencicil. Konsep dari ijarah musyarakah mutanakisah ini, bank dan nasabah membuat suatu joint fund untuk membeli aset tersebut. Jadi aset tersebut masih dimiliki bersama-sama, milik bank dan nasabah. Tapi jika si nasabah memiliki niat untuk membeli aset tersebut dan telah lunas membayar aset tersebut dengan harga yang telah dijanjikan sebelumnya, maka aset tersebut sepenuhnya milik nasabah. Lalu ada ijarah multijasa. Ijarah multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat suatu jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, dan lain-lain. Ketentuan ijarah multijasa didasarkan pada Fatwa DSN MUI nomor 44 pada tanggal 11 Agustus tahun 2004. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.